Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah selesai beberapa segmentasi dan sekarang kita masuki segmentasi yang terakhir berkaitan dengan tadabbur makna yang terkandung di dalam ayat-ayat yang sudah kita bacakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran yang berharga dari kajian singkat di sore hari ini. Diawali dengan ungkapan orang-orang kafir. Allah sebutkan di sini berkaitan dengan apa yang diucapkan orang-orang kafir saat datang Al-Qur'an kepada mereka. Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billadzi baina yadayhi. Dan orang-orang kafir mereka berkata, ya, sekali-kali kami tidak akan beriman kepada Quran ini, hadal Quran. Quran ini bukan hanya kepada Quran saja, tapi mereka pun atau orang kafir tidak beriman kepada apa yang berada di antara yadaihi, dua tangannya, baina yadaihi, di antara dua tangannya. Maksudnya adalah kitab yang turun sebelumnya, yakni Taurat dan Injil. Ini tentu berkaitan dengan orang-orang kafir musyrikin Quraisy, ya, yang tentu bukan yang memegang beriman kepada Taurat, tidak yang beriman kepada Injil, ya, umat Nabi Musa atau Yahudi, bukan juga Nasrani, begitu ya. Kalau yang Yahudi kan jelas Taurat, Nasrani jelas Injil. Nah ini mah tidak beriman kepada Taurat, tidak beriman kepada Injil, dan juga tidak mau beriman kepada Al-Quran, gitu ya, tidak beriman kepada Al-Quran. Tentu Rasulullah bersedih ketika mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir itu, tidak mau beriman. Nah, sementara bagi kita sudah pernah disampaikan sebelumnya, bagi kita yang beruntung mendapatkan seorang Rasul Nabi Muhammad, salah satu hal yang menjadikan kita benar-benar beruntung, ulaika humul muflihun, adalah wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah. Kita mengikuti Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengikuti berarti beriman kita kepada Al-Quran. Maka iman kita kepada Al-Quran adalah sebuah kewajiban. Maka iman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang wajib diketahui termasuk salah satu rukun iman. Rukun iman keberapa? Rukun iman kepada hitung. Ya. Rukun iman ke satu, iman kepada Allah. Dua, malaikat. Tiga, kitab Allah. Empat, rasul Allah. Lima, hari akhir. Yang keenam, qada dan qadar atau takdir baik dan buruk. Kalau kita melihat beberapa ungkapan yang disebut oleh baginda Nabi tentang rukun iman. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan itu yang diajarkan oleh malaikat saat sedang ada perkumpulan, datang malaikat bertanya tentang iman. Lalu Rasul menjawab dengan jawaban yang barusan, kata malaikat, sodakta, bener. Ya, yang membuat sahabat karantea ya nanya tapi bener aja gitu. Nggak bener kan? Nah itu, iman kepada kitabnya yang wajib kedua ada 4 yang wajib diketahui, termasuk yang disebut dengan kitab samawi, ya, kitab-kitab samawi yang memang wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah
tentu bagi kita yang kita ikuti, yang kita laksanakan, yang kita jadikan sandaran pedoman kehidupan adalah Al-Quran. Sementara yang kitab-kitab sebelumnya bukan untuk diikuti, diamalkan, tapi diimani saja, ya, diimani saja. Kalau sekarang ada Injil, kita baca kitab Injil, tidak ada kewajiban kita mengamalkan itu. Hanya mengimani bahwa Allah telah menurunkan kitab itu. Yang kita amalkan adalah semua yang ada dalam Al-Quran. Yang kita jadikan panduan, pedoman kehidupan adalah yang ada di dalam Al-Quran. Karena kitab kita adalah Al-Quran. Dan Al-Quran musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Al-Quran menyempurnakan, sudah mencakup, melingkup semua kitab-kitab yang ada sebelumnya. Ini sudah termaktub. Kalau itu suatu kebenaran, kebaikan yang harus dikerjakan oleh kita ada di dalam Al-Quran. Tidak lagi perlu buka Taurat, buka Injil, buka Zabur dan lain sebagainya. Tidak perlu. Kalau Allah haruskan kita mengamalkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, Allah sudah simpan, Allah sudah masukkan, Allah sudah hadirkan di dalam Al-Quran ini, ya, gitu ya. Jadi kalau kita menjalankan Al-Quran, tidak sedikit ada amalan-amalan yang mungkin kita lakukan sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, oleh para nabi sebelumnya. Rasulullah diberikan beberapa, gitu kan, dihibur sama Allah ketika mendengar ucapan itu tenang. Sekarang begitu, nanti mah di akhirat orang-orang kafir itu dengan sesamanya akan saling patunyuk-tunyuk. Tahu patunyuk-tunyuk? Patumleuh, tahu patumleuh? Cek anu lemah, ini gara-gara kamu, kepada orang yang pembesar-pembesar gitu ya, penguasa-penguasanya, ya. Gara-gara kamu dulu larang-larang saya, gara-gara kamu. Kata yang lemah, kan lemah mah dulu kumaha pimpinan, kumaha tokoh masyarakat, kira-kira begitu ya, ikut gitu. Awas kalau iman ke Muhammad, nanti mau diberi duit gitu ya, mau digaji misalkan, atau dibunuh, bisa jadi begitu, diancam oleh orang-orang yang besar itu, pembesar-pembesar itu. Kemudian selain orang yang pembesar tadi, ketika dituduh balik, ngomel, nuduh kepada yang lemah. Atuh manten ikut, itu mah karena kamu saja, ya, kamu saja yang tidak punya pendirian, tidak punya kekuatan, tidak punya keinginan yang kuat untuk beriman. Saling tuduh akhirnya demikian. Dan pada satu kesempatan ada asbabun nuzul, satu perjalanan yang melahirkan turunnya ayat Al-Quran. Diceritakan ada dua orang sahabatan, soulmatean gitu ya, soulmatean. Nah, ini terpisah nih, yang satu di Mekah, yang satu di Syam. Para ulama fasih tidak menyebutkan namanya, ya, hanya simpulan saja seseorang, ya, berteman, soulmatean, sangat dekat, sahabatan, sering dulu mah kirim surat, gitu kan ya, kirim surat, belum ada WA, belum, sekarang mah WA, medsos sekarang, dulu mah kirim surat, ya, nah, biasa kan zaman kita ibu SD itu ada ya sahabat pena. Sekarang nggak akan kenal tuh anak-anak sekarang, sahabat pena nggak akan kenal gitu ya, teman surat-suratan gitu ya, teman surat-suratan, kirim surat. Nah, salah satu yang terjadi saat kirim-kirim surat, ternyata yang di Mekah ini ngirim surat kepada temannya yang di Syam bahwa di Mekah ada seorang nabi. Tuh, ya, melaporkan, informasikan di Mekah ada seorang nabi namanya Muhammad. Tuh. Kemudian setelah ada informasi itu ditanya, ngirim surat lagi, gimana keadaannya? Disampaikan bla bla bla, dan salah satu yang diinformasikan lagi kepada teman yang di Syam
bahwa orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy tidak pada beriman. Ya, pada menolak, tidak mau percaya, kecuali di antara mereka yang lemah, di antara mereka yang miskin. Disampaikan itu tadi, disampaikan tuh oleh sahabatnya. Ada orang-orang yang lemah, yang miskin, mereka beriman, mereka percaya kepada kenabian itu. Sementara orang-orang yang berharta, yang punya kekuasaan, yang berkuasa, ya, itu yang banyak kedudukannya tinggi, tidak mau beriman. Nah, mendengar informasi ini justru yang disam penasaran. Jadi kalau ada satu informasi kegiatan yang dihadiri oleh orang-orang yang biasa-biasa saja, tuh, yang disam penasaran. Maka dia datang ke Mekah, sengaja dari Syam ke Mekah untuk menemui siapa? Nabi yang diinformasikan oleh temannya tadi. Dan akhirnya benarlah bertemu tuh si fulan ini dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bertemu. Rasul bertanya, ada apa gerangan kamu datang ke sini? Saya mendapat informasi bahwa sudah ada seorang Nabi yang datang, yang hadir di kota Mekah ini. Benar. Lalu apa yang engkau bawa sebagai seorang Nabi itu? Kata si lelaki ini, yang si fulan tadi. Kata Muhammad, aku diperintahkan untuk mengajak kaumku yang ada di sini untuk menyembah hanya kepada Allah, menuhankan Allah. Maka langsung si fulan tadi mengatakan, kalau begitu asyhadu annaka rasulullah. Aku langsung bersaksi nih sekarang bahwa engkau adalah utusan Allah. Kaget Rasul teh, kok bisa? Dijawab sama si fulan. Dijawab si fulan. Karena biasanya kalau sesuatu yang baik, sesuatu yang benar itu diikuti hanya orang-orang yang lemah saja. Sementara orang-orang yang punya kedudukan tidak mau mengikutinya, berpaling darinya. Maka turunlah satu ayat. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Tidaklah diutus seorang rasul pada satu qaryah, pada satu daerah, pada satu tempat, pada satu negeri untuk memberikan peringatan, kecuali orang-orang yang berada, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkedudukan, orang-orang yang memiliki kekuasaan, mereka mengatakan inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami terhadap apa yang dibawa olehmu, yang dijadikan engkau diutus, bihi kafirun, kepadanya kafir. Jadi kami tidak beriman. Nah, ini yang menyebabkan si fulan justru malah beriman. Kenapa? Tahu bahwa Nabi Muhammad benar-benar seorang Rasul. Dari mana tahu? Tidak diimani oleh orang-orang yang kaya, orang-orang pembesar, orang-orang penguasa. Semakin banyak penguasa yang tidak beriman, dalam pandangan si fulan ini semakin benar kenabiannya. Kebalikannya, justru kalau orang-orang yang lemah tidak beriman, sementara orang-orang yang kaya, yang punya kemewahan, kedudukan beriman, maka disangsikan kebenarannya. Itu dalam pandangan. Dan ini dinukil oleh Allah, simpan dalam Al-Quran tentang kalimat itu, ayat itu. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi. Kenapa alasannya orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkedudukan, penguasa tidak mau beriman? Allah menyebutkan salah satu alasannya. Qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Karena kami termasuk yang memiliki harta yang banyak. Dengan harta yang banyak ini, wa ma
nahnu bimu'adzabin, maka kami tidak akan termasuk golongan orang-orang yang disiksa, yang dihukum. Anggapan orang-orang kafir begitu, orang-orang yang kaya yang tidak mau beriman dulu. Sekarang mudah-mudahan tidak ya. Ya, mudah-mudahan tidak. Orang-orang yang kaya, yang punya kedudukan kosan sekarang mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beriman, yang dekat dengan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah, pengajian-pengajian dan lain sebagainya, ya, majelis-majelis ilmu. Tapi memang begitu, ya, jarang didatangi. Lalu Allah menginformasikan kepada kita sebagai sandaran. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakan, ini jawaban dulu ya. Jawaban kepada orang-orang kafir yang menyatakan saya mah tidak beriman, kan saya sudah kaya. Dengan kekayaan saya tidak akan diazab, tidak akan dihukum. Justru kata Allah, ketika orang kaya, banyak harta, banyak kedudukan, tidak beriman, maka hartanya itu akan dijadikan belenggu dalam leher-leher mereka. Aglalan fi unuki. Ya, belenggu. Semakin banyak harta, semakin berat belenggunya, berarti kabayangnya. Sampai ada yang tidak bisa mengangkat kepalanya, ya, dan menempel ke tempat jalannya. Jadi ngagasruk wes. Jadi si muka teh ngagasruk sambil jalan teh, ngagasruk kan berat teh. Ngagasruk. Nah, itu nanti di akhirat begitu, naudzubillah sama naudzubillah. Maka Rasulullah kan pernah didengar sahabat salah satu doanya, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan aku ini orang yang Kira-kira kalau ada yang doa begitu diaminin enggak ya? Kalau saya berdoa gitu, Allahumma ja'alna miskinan, ya Allah jadikan kami ini orang-orang yang miskin, kira-kira ada yang ngaminin enggak ya? Sehingga nama mal ayah. Enggak ada kayaknya yang ngaminin. Wah, salah Ustaz Demuna. Minta miskin, mintanya kaya. Tapi Rasul pernah berdoa itu. Sebab apa? Semakin miskin semakin ringan hisabnya. Semakin ringan belenggu yang ada dalam leher. Semakin banyak harta kalau tidak beriman, maka semakin berat. Tapi kalau banyak harta beriman lalu dimanfaatkan, maka hartanya akan membawa kebaikan bagi dirinya. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau mendapatkan gelar Khalilullah? Kenapa engkau mendapatkan gelar Khalilullah? Apa Khalilullah? Kekasih Allah. Ingin jadi kekasih Allah? Ingin? Ibu ingin jadi kekasih Allah? Ingin? Kita ingin jadi kekasih Allah. Gak apa-apalah Allah gak manggil kita langsung Khalilullah, ya, gak langsung. Memang Allah maha gaib, buat kita mah tidak akan mendengar Allah memanggil itu. Kalau Rasul mendengar, ya, karena bisa langsung berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala atau melewati malaikat, tahu informasi bahwa Allah memanggilnya, menyebutnya dengan Khalilullah. Kalau kita nanti jangan-jangan jadi kacau ya. Wah, saya mimpi saya dapat panggilan Khalilullah. Nanti bisa ngaku nabi, nanti teh udah ngaku nabi. Kacau tuh. Dan nabi ba'dah, tidak ada nabi setelah nabi. Jadi kafir nanti, ya. Jadi kafir nanti kalau ngaku nabi. Dan kalau ada yang ngaku nabi, wajib tidak percaya. Tuh. Jawaban Nabi Ibrahim di antaranya kenapa menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Nah, kalau kita ingin jadi kekasih Allah, ketika tidak lagi khawatir dengan sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah. Yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim adalah ar-rizqu, yakni rezeki. Saya tidak khawatir dengan rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah. Banyak sedikitnya sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau banyak maka bersyukurlah. Kalau sedikit maka qanaahlah, bukan bersabarlah. ulangi. Kalau banyak maka bersyukurlah. Bagaimana bersyukurnya? Memanfaatkan harta itu di jalan yang Allah ridhoi. Kalau sedikit maka qanaahlah. Bukan bersabar, qanaahlah, merasa cukup. Sehingga karena merasa cukup tetap saja nikmat yang didapatkannya, bukan merasa kesengsaraan.
kegundahan, kesedihan, tapi kenikmatan saja karena merasa cukup dengan apa yang telah Allah anugerahkan. Itu namanya qanaah. Maka kata Nabi kan begitu, ya, qad aflaha man aslama, ya. Kemudian waruziqa kafafan wa qana'atu bima atah. Beruntung orang yang muslim, kemudian dia dianugerahkan rezeki yang cukup. Kalau tidak, dia qanaah. Begitu ya, kalau tidak sampai cukup, dia qanaah dengan rezeki yang sedikit. Nah, Allah menguatkan kalimat itu dalam Al-Quran ini. Inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Sehebat apapun, sekuat apapun, secapek apapun, selah apapun, ya, yang dilakukan untuk mendapatkan rezeki, kalau kata Allah rezekinya segini, ya segini. Rezekinya segitu, ya segitu. Sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Ternyata banyak yang dimakannya ya segitu, karena rezekinya segitu. Sebagiannya mungkin akan kemana tanpa ketahuan, begitu ya. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, dan kebanyakan manusia tidak tahu tentang itu. Seolah-olah gitu kan ya, rezeki itu kumaha saya. Nah, banyaknya tergantung saya, sedikitnya tergantung saya. Kalau kerjanya banyak dan sebagainya, mungkin jadi banyak. Kalau kerjanya sedikit jadi sedikit. Nah, itu betul bisa menjadi syariat, jadi ikhtiar, betul itu. Tapi pada akhirnya seperti disebutkan Nabi Ibrahim tadi, Allah lah yang menetapkan segalanya. Sebanyak apapun rezeki itu sudah ditakar, sekecil apapun rezeki sudah ditakar. Setiap kita sudah dipastikan rezekinya. Ya. Jangan yang kita yang bekerja, yang napas yang bekerja, yang tidak bekerja saja Allah sudah sediakan rezekinya. Kalau ngitung-ngitung rezeki kan aneh ya. Tuh, sudah disampaikan oleh para ulama. Nyamuk terbang, sementara cicak merayap, tapi makanan cicak yang terbang. Nah, kan nggak kebayang kan? Nggak kebayang.